Shalom Pak Andreas. Shalom Pak Luki. Wah, gimana nih Pak? Dunia kopi kita nih Pak. Seperti biasa Pak. Seperti biasa. Kopi tetap menu utama kita. Betul sekali. Thank you banget Pak Andreas sekali lagi hari ini bisa nemenin saya ngopi dan selalu menyenangkan nih kalau bisa ngopi sama Pak Andreas nih Pak. Iya, senang Pak. Karena ditraktir kopi jadi pasti saya senang. Nah, kalau gitu mesti lebih sering dong Pak ya. Nah, asal pendengar tidak bosan Pak Luki. Oh gitu ya. Ya, berbagi ilmu sambil menikmati kopi, tentu saya sangat-sangat bahagia. Betul. Nah, tinggal saya yang harus putar otak bagaimana memvariasikan kopinya, Pak, Iya, supaya Pak Andreas selalu datang ke sini, Pak ya. Iya. Nah, Pak Andreas, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih, Pak ya. Obrolan kita hari ini mestinya juga tidak kalah seru dibanding dengan obrolan kita yang sebelumnya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Pak. Oke, Mari kita Pak, berdoa. silakan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami berdua boleh ngobrol bersama dan bersama dengan seluruh rekan-rekan kami yang menyaksikan program ini. Kami rindu belajar bersama-sama. Kami mohon anugerah Tuhan, berkat Tuhan memberikan kepada kami pencerahan, pengetahuan yang kami butuhkan supaya kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran tentang Tuhan, dan pada waktu kami mengenali kebenaran yang sejati dari Tuhan, biarlah kebenaran itu yang memerdekakan kami dan menuntun kami dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Dan bagi setiap kami yang mencari-cari kebenarannya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan berkenan untuk menyingkapkannya kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. Amin. Amin. Nah Pak Andreas, kita sudah sempat ngomong tentang penentuan-penentuan itu Pak ya. Kita sudah sempat ngomong soal predestinasi, bahwa keselamatan kita itu adalah hasil penentuan dari Allah begitu ya. Dan saya kira pemirsa yang belum menyaksikan obrolan kita sebelumnya perlu menyaksikan terlebih dahulu supaya supaya mendapatkan pemahaman yang lebih utuh begitu ya, tentang apa yang dimaksud dengan keselamatan kita itu dipredestinasikan atau ditentukan oleh Allah. Nah, kalau keselamatan kita itu adalah hasil penentuan Allah begitu ya Pak Andreas ya, tentu kan kita jadi berpikir seperti ini. Nah, keselamatan ini kan sesuatu yang sangat penting sekali, sesuatu yang sangat sangat sentral sekali dalam kehidupan kita, bahkan mungkin kita boleh katakan sebagai yang terpenting begitu ya. Nah, kalau itu saja ditentukan oleh Allah, maka kemudian kan kita jadi berpikir, apakah kalau begitu sebenarnya kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani tiap hari ini juga sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah begitu Pak? Karena kan yang terpenting aja ditentukan begitu ya. Yang sehari-hari apakah juga ditentukan oleh Allah begitu Pak? Iya. Atau misalnya kita bisa mengatakan bahwa ya apapun yang saya jalani hari ini, wah ini sudah dipredestinasikan oleh Allah begitu Pak? Iya. Oke Pak Luki. Bagus sekali sebenarnya kita berbincang-bincang soal ini. Kita bagi dalam 2 episode ya. Karena memang secara teologi Kristen ini 2 pembahasan yang berbeda. Yang pertama ketika kita bicara predestinasi, khususnya karena kita kaitkan dengan keselamatan, ini memang bicara area lebih kepada penyelamatan, ya, pengampunan dosa. Jadi biasanya itu juga disebut sebagai anugerah khusus. Ya. Dan predestinasi biasanya memang dikaitkan dengan itu. Allah di dalam dirinya menentukan untuk menyelamatkan kita, untuk menjadi miliknya yang hidup bersama dengan Dia. Betul. Jadi itu bicara keselamatan, dan keselamatan itu adalah melalui Yesus Kristus. Pertanyaan Pak Luki tadi soal apakah dalam hidup sehari-hari Allah juga menentukan, itu sebenarnya area yang kalau dalam teologi Kristen itu area yang agak berbeda. Itu biasa kita sebut dengan providensia Allah. Memang tentu saja Allah juga campur tangan, tetapi jelas memang kita tidak bisa lihatnya persis seperti ketika kita melihat mengenai predestinasi untuk keselamatan. Ini adalah bicara mengenai providensia Allah. Dalam bahasa kita itu adalah pemeliharaan Allah. Soalnya berlaku di sini lebih kepada anugerah umum. Tentu bukan dalam pengertian Allah tidak ikut serta di dalamnya. Makanya disebut providensia Allah. Justru Allah yang memelihara. Jadi kalau kita bicara mengenai hal ini, memang kita tidak bisa langsung menganalogikan dari predestinasi untuk keselamatan, yaitu Allah menentukan kita untuk keselamatan. Nah, berarti Allah juga menentukan kita dong dalam hidup sehari-hari kita.
Ya. Nah, jadi kalau begitu Pak Andreas berarti ini perlu diklarifikasi sedikit berarti Betul. begitu ya. Berarti apakah artinya kita tidak bisa menggunakan istilah predestinasi itu untuk urusan sehari-hari begitu Pak? Oke. Atau bagaimana tuh Pak? Karena kan maksudnya kan kalau untuk keselamatan saya kira sudah clear sekali, Iya. kita sudah ngobrol cukup clear ya Pak ya yang lalu. Nah, apakah kita juga bisa atau tidak Pak memakai istilah Allah mempredestinasikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, atau seperti kata Pak Andreas tadi mungkin istilah yang lebih tepat adalah istilah providensi Allah begitu Pak? Iya. Namanya istilah ya Pak ya. Memang predestinasi itu istilah yang dipakai di Alkitab, misalnya khususnya di kitab Efesus, dan banyak bicara mengenai penentuan Allah untuk keselamatan. Allah menentukan kita di dalam Yesus Kristus dan sebagainya. Tetapi ada saja sih teolog menggunakan istilah predestinasi itu untuk mencakup seluruhnya. Yakni penentuan Allah secara umum maupun penentuan Allah secara khusus, dalam arti khusus ini adalah keselamatan begitu. Nah, jadi predestinasi itu dipakai untuk umum, dalam bisa mencakup dua-duanya. Sedangkan untuk yang sangat khusus tadi itu penentuan untuk keselamatan digunakan satu istilah lain, itu election. Namun ada juga teolog memang mencoba membedakan. Nah, predestinasi itu lebih menyangkut ke penentuan untuk keselamatan. Sedangkan providentia ini sebenarnya mengenai kerja Allah setelah penciptaan. Allah tetap memelihara, preservation. Allah tetap memelihara, tapi bukan hanya memelihara, dia juga memerintah, governance. Allah memerintah. Nah, di dalam hal memerintah inilah seringkali kita bertanya pertanyaan yang seperti predestinasi tadi. Betul. Apakah dalam pemerintahan ini berarti Allah mengatur sampai sedetil-detilnya, atau apakah Allah menentukan detil-detilnya, kamu harus begini, harus begitu. Nah, di situ dari diskusi-diskusi seperti itu memang kadang-kadang orang menggunakan istilah predestinasi. Tetapi biasanya di dalam teologi digunakan istilah providentia Allah, atau pemerintahan Allah. Dan kemudian satu lagi istilah muncul dari situ, dari doktrin providentia Allah itu adalah concursus. Ini dari bahasa Latin dan kemudian kita juga pakai dalam bahasa Indonesia, yaitu bahwa Allah bertindak bersama dengan kita. Gitu. Jadi di situ maka ada sedikit perbedaan yang tidak selevel seperti ketika kita bicara mengenai penentuan untuk keselamatan. Jadi berarti kalaupun istilah yang dipakai bisa sama, tapi ada perbedaan Pak ya. Betul. Perbedaan penekanan mungkin begitu, cara pandang begitu ya ketika bicara soal predestinasi dalam kaitannya dengan keselamatan, lalu kemudian kaitannya dengan keseharian kita begitu Pak ya. Betul. Nah, memang sebab begini Pak, banyak orang yang beranggapan bahwa kalau kita itu percaya dengan doktrin predestinasi begitu kan Pak ya, apalagi kalau dikaitkan dengan peristiwa keseharian, sepertinya kok orang Kristen itu percaya dengan apa yang dikenal dengan mungkin takdir itu Pak. Iya, semua sudah ditentukan Allah begitu ya, kita cuma bisa menjalani saja. Nah, ini gimana nih Pak Andreas? Iya, betul. Saya kira ini memang bukan sekedar pertanyaan orang awam sehari-hari sih ya. Dalam teologi juga diperdebatkan soal itu. Tapi memang betul, apalagi kita hidup di Indonesia, yang umumnya istilah takdir, suratan tangan, garis tangan, seperti bahasa sehari-hari, karena kita belajar dari saudara-saudara kita dari beragama lain. Dan tapi itu juga menjadi kosakata kita. Sudah nasib lah, memang begitu. Ya sudah takdir lah, ya sudah suratan garis tangan lah, ya memang kita biasa gunakan begitu. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa teologi, seringkali kita berpikir, apakah memang Allah semata-mata Allah lah yang menentukan, dan kita tidak punya kebebasan untuk melakukan apa-apa saja dalam hidup sehari-hari ini. Ya, karena kita tidak bicara lagi mengenai keselamatan. Nah, memang kemudian di dalam teologi juga akhirnya ada yang satu pihak menekankan luar biasa kuatnya kepada kebebasan manusia, sehingga sampai-sampai Allah seperti tidak berdaulat apapun. Jadi manusialah yang menjadi penentunya. Ada juga yang sangat kuat, secara bahkan sangat ekstrim, menekankan kepada kedaulatan Allah, penentuan Allah, sampai manusia nggak punya kebebasan apapun. Ada satu disebut dengan kebebasan kehendak manusia yang sangat bebas. Satu lagi disebut sebagai
ya bisa dalam pengertian istilah fatalisme, gitu ya, atau determinisme. Jadi sepertinya semua sudah, kalau sudah ditentukan kan fatal, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Betul. Determinisme juga demikian kan, sudah didetermin begitu, sudah ditentukan. Nah, tapi ini dua-duanya ekstrim, Pak Lucky. Ya, kalau kita menentukan atau mengatakan manusia lah yang 100% yang menentukan, atau Allah yang 100% menentukan dalam hidup sehari-hari kita, ini sebenarnya agak fatal, karena Alkitab sangat jelas sekali menekankan manusia tetap punya tanggung jawab moral khususnya. Kalau namanya orang punya tanggung jawab moral, dia pasti punya satu level kebebasan tertentu untuk melakukan sesuatu secara sadar, karena itulah dia bisa bertanggung jawab. Ya, manusia kalau buang kotoran di pinggir jalan akan dituntut pertanggungjawaban moralnya. Kalau seekor hewan kan tidak, gitu kan? Karena memang manusia dianggap bisa memilih, kamu mau buang di pinggir jalan atau di tempat yang disediakan. Kira-kira seperti itu. Nah, di situ dianggap memang manusia punya di sini satu dia biasa disebut sebagai misteri menengahnya itu, Pak. Kita tidak mungkin berpikir bahwa manusia 100% bebas. Seperti yang saya katakan, saya mungkin punya kehendak bebas untuk terbang, tapi nyatanya saya memang nggak bisa terbang. Saya tetap sebenarnya ada satu desain yang membuat saya tidak betul-betul bebas. Lagi pula saya ciptaan. Sebebas apapun saya adalah ciptaan. Bukan seperti bebas pencipta. Dan saya nggak bisa menaikkan level kebebasan saya seperti kebebasan pencipta. Kebebasan saya itu turunan, bukan asli. Asli itu ada pada Allah. Tetapi kalau mengatakan manusia tidak punya kebebasan sama sekali, ya memang itu juga tidak sesuai desain tentang manusia seperti yang Alkitab gambarkan. Manusia kan bukan robot, begitu. Nah, di situ sebenarnya maka biasa diskusi ini kita bisa diskusi mengenai sebenarnya bagaimana yang tengahnya tadi itu. Iya. Nah, kalau bicara soal yang tengahnya begitu, Pak, ya, maka kan artinya kalau bisa disimpulkan dengan sederhana, berarti kok sepertinya memang ada hal-hal yang Tuhan tentukan, ada hal-hal yang nampaknya lebih open gitu, Pak, ya. Maksudnya seolah-olah mungkin manusia yang lebih aktif atau lebih punya andil atau bagaimana. Nah, ini bagaimana menjelaskannya begitu, Pak? Apakah ada hal-hal tertentu yang memang kita bisa dengan cukup yakin, cukup pasti ya mengatakan bahwa oh, ini memang area-area yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Saya kira mestinya ada lah, Pak, ya, secara sederhana. Dan apa area-area yang kayaknya ya nampaknya mungkin Tuhan lebih memberikan ruang di situ begitu, Pak. Iya. Sebenarnya sih bisa saja, Pak Lucky, kita bicara dalam arti gitu, ada yang area yang menjadi Allah tentukan agak spesifik nih. Allah yang ada ruang, yang ada tempat atau ruang tertentu Allah berikan lebih leluasa gitu. Bisa saja kita, karena kita mungkin ambil dari pengalaman empiris. Betul. Sebenarnya dalam artian tertentu, yang pertama, betul memang Allah memberi ruang. Artinya begini, Pak Lucky. Ada orang mengatakan supaya kasih menjadi mungkin, kita harus memberi ruang kepada orang lain. Karena kasih itu membutuhkan respon. Jadi saya harus memberi ruang, misalnya kepada Pak Lucky untuk mencintai saya. Saya harus memberi ruang. Makanya dalam ruang itu Bapak bisa mencintai saya atau tidak mencintai saya. Bisa memilih gitu, ya. Bisa memilih gitu kan. Karena itu respon. Kalau saya paksa, ya itu bukan cinta namanya, gitu kan. Jadi memang nggak bisa dipaksa punya, nggak bisa jadikan robot begitu. Jadi ketika Allah mencipta, khususnya ketika Dia menciptakan manusia, memang ya kalau dalam bahasa manusia, Allah seperti sedikit mengundurkan diri, memberi manusia ruang untuk bertumbuh, beraktivitas seperti yang memang Allah desainkan. Sebagai manusia, gambar dan rupa Allah yang dikaruniai dengan kemampuan-kemampuan rasional, moral, spiritual untuk bertumbuh dan berkembang. Dalam arti itu, manusia punya kebebasan turunan yang saya sebut itu, derivatif. Allah seperti memberikan ruang untuk itu. Allah tidak menjadikan manusia dalam desainnya bukan robot yang Allah setir seperti itu. Tapi manusia punya
kebebasan Ya. moral, rasional untuk berkembang, untuk bertumbuh. Nah, jelas itu sesuatu yang penting. Allah memberikan ruang. Tetapi ruang itu tetap adalah kita sebut kasih karunia. Bukan sesuatu yang lu jalanin sendiri lah, begitu kan. Iya. Kita juga sebut bahwa Allah tetap berdaulat. Dalam arti itu seperti yang kita diskusikan sebelumnya, kedaulatan itu adalah kebebasan Allah. Allah berdaulat, dia adalah Tuhan atas ruang yang diberikan kepada kita. Dia berhak untuk campur tangan. Dia berhak untuk bahkan tidak memberi kamu kebebasan. Soalnya dia berhak lakukan itu. Tapi dia berhak juga untuk meminta manusia ini silakan kamu lakukan. Allah punya kedaulatan untuk itu. Jadi Allah tidak lepas tangan atas ruang yang diberikan kepada kita. Nah, karena Allah ada tujuan dengan memberikan ruang ini, ada tujuan. Jelas pemerintahan Allah atas kita itu tidak bisa dalam pengertian dia serahkan saja kepada kita. Karena tahu manusia pasti mengacaukannya. Iya. Ternyata betul manusia kacau. Betul. Tetapi karena Allah memerintah, Allah ada campur tangan. Anyway, apa yang Allah inginkan itu akan tercapai. Nah, biasa Pak Luki, saya ingin mengatakan dalam hal itu yang tadi Pak Luki bilang, apakah Allah ada yang Allah tentukan, ada yang ya diberi kebebasan. Soalnya yang biasa saya menggunakan istilah itu adalah bahwa Allah bisa bermanuver. Allah bisa bermanuver. Jadi Allah tahu, kan begini, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan semesta ini ada tujuannya. Supaya ciptaannya kemudian bersekutu dengan dia dalam persekutuan Allah Tritunggal. Menikmati Allah. Memuliakan Allah dan menikmati Allah. Allah bisa mengawalnya. Allah punya kemampuan untuk bermanuver sehingga ketika ada kerusakan itu tidak menghancurkan total dari tujuan Allah. Dia bisa bermanuver gitu ya, bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi hal itu. Sehingga tidak ada hal yang di luar dari campur tangan Allah, tapi juga tidak ada dalam pengertian Allah lah yang semata-mata melakukan. Tetapi kalau ada sesuatu yang sudah di luar dari yang sudah akan keluar dari apa yang Allah rencanakan, Allah jelas punya kemampuan untuk bermanuver, untuk membenarkannya, untuk mengarahkannya. Saya membayangkan itu seperti ruang yang saya maksud tadi itu seperti sungai yang mengalir. Ya, semua ikan di dalam sungai itu bebas mau berenang ke kiri ke kanan, mau loncat atau menyelam, bebas. Tapi tetap ada sisi kanan kiri yang kamu nggak bisa lewati itu. Betul. Ya. Jadi di situ banyak kebebasan ruang yang sangat bebas, tapi tetap ada kanan kiri yang kamu nggak bisa lewati. Ya, karena kamu tidak didesain untuk itu, begitu. Betul. Dan semua bermuara kepada tujuan Allah, begitu Pak. Pencapaian tujuan itu. Iya. Makanya ujung-ujungnya semuanya itu akan dibawa untuk kemuliaan Allah. Ketika semua lutut bertekuk, semua mulut mengaku Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Itu akan dibawa ke sana. Memang sekarang kita lihat nggak kelihatan kayaknya seolah-olah nih bablas gitu ya dunia ini penuh dengan dosa, dengan kejahatan. Di mana tangan Allah? Nah, saya yakin sekali dengan pembacaan Alkitab, dengan teologi kita, Allah tidak lepas ke tangan. Allah tetap campur tangan. Allah tetap preservation, memelihara. Allah tetap memerintah untuk mengarahkan, membimbing sampai kepada tujuan. Tetapi di situ karena manusia punya kebebasan, walaupun kebebasan turunan, manusia bisa sebenarnya memang membuat dunia itu menjadi sangat kacau dan rusak. Tapi di situ Allah masih bisa melakukan sesuatu. Contoh terbaik adalah ketika dia memberikan Yesus Kristus untuk membenahi jiwa dari dunia ini. Betul. Jadi dia bisa bermanuver, kelihatan udah begitu rusak, dia masih punya resources untuk bisa melakukan sesuatu. Itu saya maknai sebagai kebebasan Allah. Allah berdaulat dan dia punya berbagai cara untuk bermanuver. Makanya seringkali kita juga bisa melihat Allah betul-betul campur tangan secara langsung. Itu kita sebut mujizat. Tapi kali lain dia membiarkan hukum alam berjalan sebagaimana biasanya yang sesuai desainnya dia. Manusia diciptakan untuk menjaga alam semesta ini, bumi ini, menjaga, memelihara. Dan untuk itu manusia diberikan kemampuan, diberikan kebebasan. Tapi kemudian manusia merusaknya, bukannya menjaga, memelihara, merusaknya.
Dan kalau kita berpikir bilang Allah mau campur tangan untuk memperbaiki, juga jadi begitu. Tapi karena dia sudah berikan kepada manusia kebebasan itu, dia biarkan manusia untuk menjalaninya. Tetapi karena manusia banyak mengacaukannya, ya bukan berarti Allah melepaskan. Makanya Allah datang melakukan penyembuhan juga kan. Sehingga kemudian kita melihat mulai ada pemulihan dengan orang-orang yang percaya kepada Allah. Dia tahu betul dia menjadi penjaga semesta ini, bukan perusak. Bukan menjadi orang yang mengacaukan, tapi orang yang memberi damai. Bukan orang yang menindas, tapi yang membebaskan. Ini kan terus akan terjadi dalam hidup kita. Betul. Nah, kalau begitu kan Pak, berarti sebenarnya balik lagi kan, kalau tadi Pak Andres pakai analogi sungai itu, dan kita ibaratkan saja kita ini seperti ikan yang berenang di aliran sungai itu, begitu kan Pak ya. Berarti jelas sekali bahwa ada tanggung jawab kita, begitu kan Pak ya. Ya, artinya maksudnya begini, kita kan artinya tidak bisa kemudian mengatakan bahwa kalau saya jadi begini, ya ini karena ini sudah ditentukan oleh Allah, begitu kan Pak ya. Misalnya hidup saya nggak berhasil, ya saya nggak sukses, saya tidak jadi orang kaya misalnya begitu, atau hidup saya berantakan begitu kan, lalu kemudian ya itu karena saya ditakdirkan seperti itu berarti ya. Itu, Pak Luki, sebenarnya itu bukan bahasa teologi sih, itu lebih bahasa omelan kita. Biasanya ketemu saat-saat sulit itulah kita bilang, ya memang takdir saya begitulah. Kayaknya nggak ada kali orang yang kaya kemudian ya memang susah ya saya ditakdirkan jadi orang kaya begitu. Iya betul. Iya kan? Jadi dia menggunakan sesuatu yang dia nggak sukai dan kemudian dia katakan itu takdir ilahi begitu. Ya jadi aneh-aneh juga sebenarnya sih begitu ya. Jadi sebenarnya sih itu lebih bersifat omelan, bukan pemahaman teologis. Betul. Saya baru sadar belum pernah ada orang yang menikmati sesuatu yang dia memang inginkan lalu kemudian dia ngomel ya, kenapa sih saya ditentukan untuk menikmati ini begitu. Iya benar Pak. Nah, oke lah Pak. Nah, saya kira yang tadi itu cukup jelas begitu ya. Tapi yang menarik juga di dalam Alkitab kan Pak ya, di dalam Alkitab. Tadi kan Pak Andres juga sempat menyampaikan bahwa Allah itu memberi ruang kepada kita untuk kemudian mengeksersis kebebasan yang memang diberikan oleh Allah kepada kita begitu ya. Tetapi tidak pernah mengacaukan apa yang menjadi tujuan ataupun rancangan Allah begitu ya. Nah, tapi di Alkitab kita juga melihat kok sepertinya ada indikasi atau ada kesan lah Pak begitu ya. Ada orang-orang yang sepertinya kok kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menurut mungkin standar moral kita secara umum sebagai manusia, ini hal-hal yang tidak patut, hal-hal yang mungkin keji begitu Pak ya. Nah, tetapi kemudian kita juga melihat sepertinya itu seperti di dalam rancangan Allah gitu Pak. Sepertinya kok itu ditentukan oleh Allah begitu. Misalnya kalau kita baca Perjanjian Lama begitu kan Pak ya. Ada catatan tentang raja tertentu atau bangsa tertentu yang kemudian dipakai oleh Allah untuk menghukum bangsa lain. Dan gambaran yang dicatat di situ juga gambaran yang agak sedikit menggelisahkan hati nurani kita begitu kan Pak, atau menggelisahkan standar moral kita begitu ya. Atau misalnya kasus Yudas Iskariot deh Pak, begitu kan Pak ya. Sepertinya kok ini nih memang ditentukan begitu si Yudas ini untuk kemudian membuka jalan menjadi pengkhianat begitu ya, supaya Yesus kemudian naik ke atas kayu salib begitu Pak. Nah, bagaimana kita memahami catatan-catatan seperti ini Pak di dalam Alkitab ini? Sebenarnya Pak Luki, pembahasan seperti ini memang menyangkut banyak hal-hal yang cenderung misterius. Tapi tentu saya nggak mau menggunakan istilah misterius kemudian berhenti di situ. Tapi saya ingin mengatakan kita sedang meneliti Allah yang sebenarnya level kualitatifnya jauh dibandingkan kita. Betul. Maaf, kalau kita mau nyelidiki kodok, kita bawa ke laboratorium aja nggak mudah kan gitu ya. Itu di bawah kita dan bisa kita paksa masuk ke laboratorium untuk kita potong-potong begitu. Apalagi sekarang kita bicara mengenai Allah begitu ya. Apalagi dengan bahasa manusia. Betul. Dan itu sangat-sangat sulit. Seorang filsuf mengatakan kalau bahasa manusia tidak bisa mendeskripsikan aroma kopi, nggak mungkin kita bisa mendeskripsikan Allah, aromanya Allah.
Betul. Kita kopi seenak apapun kita cuma bilang harum, begitu kan ya. Saya jadi penasaran kopi kita harum nggak nih Pak? Ya, Harum kan? masih harum Pak. Ya, walaupun kopi itu mungkin ribuan macam aroma. Orang ahli mungkin tahu ini agak berbeda. Tapi gambarannya pun ujung-ujungnya kita hanya bilang ini enak, harum dan sebagainya. Betul, Tentu banyak keterbatasan. Betul. Nah, karena kita sedang membahas tentang Allah, jadi tentu kalau dalam teologi Kristen kita selalu punya prinsip membahas tentang Allah itu harus iman mencari pemahaman. Jadi bukan kita paham dulu baru beriman. Kita percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada apa yang Allah katakan kepada kita melalui firman Allah, Alkitab. Kita percaya itu. Tapi kita tidak berhenti di percaya, kita ingin lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti. Betul. Tapi semua titik berangkat itu adalah iman. Iman mencari pemahaman. Nah, dari iman yang mencari pemahaman ini kita selalu percaya Allah itu adalah Allah yang baik. Dia ciptakan ciptaan yang baik. Dia bukan Allah yang punya motif-motif yang jahat. Allah juga bukan Allah yang punya tujuan yang jahat. Allah juga bukan Allah yang akan sengaja menciptakan alat-alat jahat untuk mendapatkan kemuliaan dirinya. Enggak, begitu. Juga bukan Allah yang karena punya motif jahat, dia menanamkan virus-virus tertentu dalam ciptaannya, virus yang jahat, begitu. Ya. Jadi kita harus percaya akan hal yang seperti itu. Sehingga ketika kita ngomong tentang Allah, pada poin-poin yang kita agak sulit mengerti, tentu kita nggak bisa simpulkan memang Allah jahat gitu ya, atau Allah aja bohong, gimana dengan kita gitu kan. Allah nggak mampu lah. Jadi kita sudah berpikir selalu di blame-nya kepada Allah. Karena itulah iman itu sangat penting, kita melihat kepada kebaikan Allah. Sehingga kita tidak akan pernah percaya Allah mendatangkan kejahatan untuk saya, begitu. Allah menentukan seseorang untuk menjadi jahat. Nah, itu tuh. Kita tidak akan berpikir gitu. Kalau Allah menentukan seseorang untuk menjadi jahat, ya berarti Allah pencipta kejahatan. Iya, betul. Padahal ketika dia menciptakan segala sesuatu, dia memang segala sesuatu sangat baik. Tapi sangat baik itu bukan dalam arti pencipta yang tidak mungkin bisa rusak. Kemudian memang bisa rusak. Jadi kita harus melihat Allah lah pencipta, manusia itu ciptaan. Sebagus apapun bisa rusak, gitu ya. Tapi yang bisa rusak itu bukan karena kekurangan, tapi memang karena dia ciptaan. Itu kan dia bisa rusak. Kan bisa rusak dan memang kemudian ternyata memang rusak. Betul. Ketika rusak, itu akan menimbulkan lebih banyak kerusakan lagi. Tuh Allah datang bukan untuk sengaja memperbesar kerusakan itu, tapi justru menyembuhkan, memulihkan, memperbaiki. Makanya mengapa dia berikan imam-imam, nabi-nabi, raja-raja untuk memperlihatkan kehidupan spiritualitas, moralitas, aturan-aturan yang sesuai dengan maksud ilahi. Kemudian dia memberikan Yesus Kristus untuk memberikan jalan keselamatan. Jadi kita harus melihat pertama soal itu. Allah menyembuhkan, begitu. Namun betul, kita juga percaya bahwa tidak ada satu apapun yang terjadi yang membuat Allah terkaget-kaget. Seolah, saya nggak nyangka ya bisa. Enggak. Allah sangat punya resources. Allah sangat punya manuver-manuver untuk menghadapi semua itu. Enggak ada sesuatu yang mengagetkan Allah. Mau orang sejahat apapun, bahkan Allah bisa gunakan hal itu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bukan berarti kejahatan itu Allah yang provokasi, lu bikin jahat ya supaya enggak. Kejahatan itu dari mana? Dosa manusia. Tetapi di dalam sejarah yang penuh dengan kejahatan ini, Allah bisa menggunakan hal-hal itu untuk mendatangkan kebaikan, untuk memperlihatkan kebaikan. Dan memang di situ kita melihat begini, kejahatan itu bukan Allah desainkan. Tetapi Allah bisa mendatangkan kebaikan dari kejahatan itu karena Allah punya kemampuan untuk menghadapi hal yang seperti demikian. Banyak orang-orang Kristen di negara China, kondisi yang sangat sulit, tapi iman mereka tumbuh dengan sangat kuat. Dibandingkan dengan orang-orang Kristen di negara yang sangat bebas, Alkitab yang sangat banyak, gereja yang sangat bisa terbuka, tapi iman mereka justru loyo banget. Kita melihat di sini. Apakah kita bersyukur dengan pemerintahan yang kasar, yang kejam, dan kemudian kita mengatakan ini pemerintahan ini murni dari Allah? Tentu kita enggak. Pemerintahnya salah, begitu. Tetapi
dalam kondisi seperti itu bisa menjadi alat di tangan Allah. Kita harus percaya Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang bebas, dia bisa menggunakan apapun juga. Sehingga Yesus bilang kepada orang-orang Yahudi, kamu tuh kalau maksa orang-orang tidak akan memuji Allah, batu-batu pun bisa Allah buka mulutnya untuk memuji Allah. Maksudnya Allah bebas untuk melakukan hal itu. Tetapi dalam semua ini, kita tidak bisa sampai ke kesimpulan bahwa Allah melakukan kejahatan untuk mencapai kebaikan. Tapi Allah bisa menarik keluar apa yang mendatangkan hancuran untuk menjadi satu kebaikan. Itu yang tadi saya sebut sebagai manuver. Yudas, dia sebagai manusia bermoral, punya kebebasan untuk mengambil keputusan. Jelas dia bertanggung jawab. Bukan hanya secara moral, tetapi secara spiritual di hadapan Allah dia bertanggung jawab untuk perbuatan dia. Jelas sekali dia bisa memilih. Kalau bilang Allah sengaja mengikat dia atau memprogramkan dia mau nggak mau harus jual Yesus, berarti sebenarnya dia bukan manusia yang punya pilihan moral. Betul. Tapi tidak. Tapi bahwa itu kemudian bisa menjadi alat di tangan Allah untuk membuat apa yang sebenarnya menjadi rancangan besar dari manusia. Bukan hanya Yudas sebenarnya, di situ ada imam besar Pontius Pilatus, rancangan besar dari manusia yang mencoba untuk menghancurkan kerajaan Allah. Allah pakai semua itu justru memperlihatkan sesuatu kecemerlangan, yaitu jalan keselamatan. Allah itu karena memang dia ahli taktik gitu kira-kira kayak pelatih sepak bola ya, dari orang-orang di lapangan bergerak, dia tahu kira-kira bagaimana untuk bermanuvernya. Seorang tactician, dia bisa melakukan hal itu persis sebenarnya. Bahkan ketika Yesus mati di kayu salib, itu orang-orang Yahudi melihatnya sebagai kutukan. Dan dia mati sebagai orang yang kelihatan begitu mengenaskan. Maka dianggap sebagai orang terkutuk. Dan kemudian kalau dia mati, berarti dia akan diperangkap oleh alam maut. Tapi kemudian dikatakan bahwa Allah tidak membiarkan orang kudusnya di alam maut, terkungkung oleh maut. Justru melalui kematiannya, dia mengalahkan maut. Betul. Artinya itu sesuatu yang luar biasa. Orang yang sepertinya disengaja didorong tenggelam di dalam sungai atau dalam kolam yang dalam, dipaksa ditenggelamkan. Dia bahkan ketika bangun loncat keluar, dia sambil menyelamatkan ada orang yang ternyata sudah jatuh sebelumnya ke dalamnya, kira-kira seperti itu. Jadi tentu orang mendorongnya, itu kita bisa bilang itu desain ilahi. Tapi bahwa Allah bisa bermanuver untuk hal itu. Nah itu sebenarnya yang kita syukuri, kita punya Allah seperti itu. Makanya misalnya dalam hidup sehari-hari kita tahu kita menghadapi hidup yang buruk kok. Ada sakit, kita tidak akan bilang Allah sengaja tanamkan benih sakit itu dalam diri saya, karena itu kerusakan pada ciptaan. Tetapi bahwa di dalam kondisi seperti itu, Allah bisa berkarya, membuat kita lebih sabar, membuat kita untuk lebih bergantung pada Allah. Bahkan kita bisa jauh lebih bersimpati terhadap orang-orang lain yang sakit, apalagi sakit yang sama. Dan sebagainya. Bahkan ada orang-orang mengatakan, aduh saya bersyukur nih sakit sehingga saya bisa rest. Dia bilang begitu kan. Tentu kamu nggak boleh bersyukur kamu sakit begitu. Tapi ternyata itu memaksa kamu rest. Artinya kamu bisa bermanuver gitu menghadapi hal tersebut. Tentu enggak semuanya kemudian kita gampang mengatakan seperti itu. Misal ada keluarga kecelakaan, meninggal semua. Ya kita pikir ini gimana? Tentu kita nggak bisa nggak apa-apa, ada kebaikan. Tapi yang ini jelas buruk sekali. Betul. Nah kita harus terima memang hidup itu buruk. Hidup itu banyak kecelakaan. Hidup itu banyak problem. Nah, yang pertama tadi kita kan nggak boleh mengatakan Allah lah kreator dari kecelakaan itu, kejahatan itu gitu. Tapi memang itu sudah terjadi, hidup yang buruk. Namun sebagai manusia yang dikaruniai oleh Allah dengan kepekaan rohani, tentu kita bisa belajar sesuatu. Artinya kita nggak rugi dua kali. Udah mengalami kerusakan, tapi kemudian kita juga dirundung oleh hal itu sehingga kita menjadi orang yang pahit, orang yang tidak ada semangat lagi. Justru kita mencoba membalikkan kondisi itu dengan kita
bisa belajar bermanuver. Kita lihat apa yang Allah kerjakan sebenarnya melalui peristiwa itu untuk menolong saya, untuk membangun saya, untuk menguatkan saya. Iya, iya, iya. Nah, jadi apakah dalam hal ini Pak Andreas lebih apa namanya, lebih baik begitu ya, atau mungkin lebih pas buat kita kalau melihat penentuan Allah dalam kehidupan kita itu, ya itu tadi kalau pinjam istilah Pak Andreas itu, bahwa ini bicara soal kemampuan Allah untuk melakukan manuver-manuver yang apa namanya, yang akan menggenapkan kehendaknya yang baik dan rencananya yang sempurna itu, Pak. Saya sangat percaya hal itu, Pak. Iya, Oke, iya, iya. iya. Karena Allah itu bebas, Allah berdaulat. Iya, iya. Satu pihak jelas dia tidak lepas tangan dan dia memang harus memegang, kalau enggak alam semesta ini bisa menjadi nihil. Iya, betul. Ya kan, betul, dia harus betul. memegang. Dan dia juga ada pemerintahan untuk apa dia menciptakan, untuk pencapaiannya. Dan dia tentu dia bisa lepas tangan. Tapi dia karena sudah menciptakan satu ruang yang seperti ini, harus memberikan kebebasan, maka jelas sekali Allah adalah Allah yang tahu persis dia bisa mengatasi hal yang seperti demikian. Iya, iya, iya. Wah, ini makin menarik nih Pak ya kalau diobrolin ini. Dan ini apalagi kalau dikaitkan dengan doktrin-doktrin yang lain ini, wah ini cabangnya banyak sekali ini. Ya. Iya, ini perlu kopi beberapa gelas begitu Pak ya. Nah, terkait dengan apa namanya, penentuan Allah Pak Andreas dalam kehidupan kita begitu ya, atau bolehlah kita sebutkan dengan manuver yang Allah lakukan begitu ya. Nah, ini kan bisa gimana ya? Bisa dipahami dengan benar, dengan tepat, atau bisa dipahami secara mungkin keliru juga kali Pak ya. Misalnya begini, kalau memang Allah itu bebas dan dia berdaulat untuk menentukan banyak hal, dan kemudian juga dia pasti akan melakukan manuver, kan ini kan pasti gitu kan. Kalau terkait dengan rancangannya kan pasti begitu Pak ya. Terkait dengan kebaikan Allah juga saya kira pasti begitu ya. Nah, maka salah satu pertanyaan yang menggelitik itu adalah begini. Kalau begitu, apakah memang kita masih perlu untuk berdoa dan memohon kepada Allah begitu kan Pak ya, memohonkan sesuatu lah, atau setidaknya punya semangat untuk percaya pada kuasa doa itu. Sebab seolah-olah nih Pak ya, seolah-olah kan ya saya doa nggak doa, ya toh Allah kan berdaulat begitu kan Pak ya. Saya doa nggak berdoa, toh nanti Allah pasti bermanuver lah. Kan manuver Allah itu tidak bergantung kepada doa saya misalnya begitu Pak. Nah, lalu kemudian apakah saya masih perlu berdoa begitu? Karena seolah-olah ya itu efeknya, kalau tidak mau bilang nggak ada, kita sebut saja efeknya mungkin kecil begitu. Karena Allah yang akan menentukan, Allah yang akan bermanuver lah kira-kira begitu Pak. Sehingga kemudian jadinya kok sepertinya kalau dipahami seperti ini, sepertinya orang Kristen ini ya pasif begitu ya. Karena kita melihat bahwa Allah itu berdaulat dan segala macam. Ini bagaimana nih Pak? Oke. Satu hal yang kita selalu harus pahami soal cara kerja Allah kita, yang kita pelajari dari Alkitab. Sebenarnya secara basic kita sudah sangat paham hal itu, yaitu Allah selalu bekerja dengan cara pengantara. Selalu ada mediator di tengahnya. Begitu ya. Sebenarnya kita sangat paham. Misalnya begini, kalau kita sakit kita berdoa untuk kesembuhan. Sambil berdoa untuk kesembuhan kita pergi ke dokter kan, dan kita berdoa Tuhan supaya melalui obat, melalui dokter kita disembuhkan, begitu. Karena kita percaya ada pengantaranya, ada pengantara seperti ini. Jadi doa itu sebenarnya juga adalah bagian dari apa yang kita sebut dengan pengantara itu. Bahkan sebenarnya di dalam Alkitab misalnya kayak intercession, doa yang memperantarai manusia dengan Allah, itu sesuatu yang sangat penting. Ya, imam besar yang berdoa begitu. Itu kan sebenarnya dia doa membawakan seluruh keluh kesah dari umat kepada Allah. Jadi memperantarai akan hal itu. Dari sangat awal hal itu selalu dituntut. Kalau kita mau tanya seperti pertanyaan-pertanyaan pada umumnya orang-orang awam, mungkin akan berpikir Allah kan tahu, ngapain juga berdoa. Nggak usah bilang soal tadi apakah berdaulat atau takdir begitu kan. Jadi cara kerja Allah memang seperti demikian. Selalu ada sistem pengantaraannya itu, mediatornya. Jadi ketika Allah mengatakan dia akan menyelamatkan orang, dia mengirim orang mengabarkan Injil. Ketika Allah bilang dia akan menolong kamu, Allah minta engkau harus berdoa. Sebenarnya nggak usah kita bilang dengan diskusi tadi pun selalu akan banyak pertanyaan.
kamu kan udah tahu kan apa yang saya mau gitu kan, kenapa saya harus berdoa. Jadi kita harus melihat sistem kerja Allah, ini kita nggak bisa hilangkan. Dan kita jangan ngatur-ngatur Allah. Ya, ini good point. Benar, betul kan? Benar. Ya, Allah mau seperti itu dan memang begitu cara kerja Allah. Ya, kalau kita mau telusuri lebih dalam, tentu saja banyak alasan-alasan teologis yang mengapa seperti itu. Ya, karena Allah dan manusia itu memang ada satu jarak tak terhingga, dan Allah selalu akan menggunakan pengantaraan sang seperti ini ya untuk dalam soal kaitannya berhubungan Allah dengan manusia begitu. Ya, jadi satu hal itu. Kedua, tentu karena kita tidak percaya takdir. Takdir itu atau ya nasib atau takdir itu selalu mengasumsikan satu kekuatan non personal yang sudah menentukan kita. Entah karena itu garis tangan atau apa, atau banyak satu kekuatan kosmik yang sudah kayak mencetak kita seperti itu. Ya, kalau kamu hari ini nggak tabrakan, kamu nggak keluar rumah, pasti di rumah kamu kan kepleset juga di tempat mandi misalnya, kayaknya seolah-olah situ ada kekuatan kosmik yang kayak menakdirkan kita untuk terjadi hal itu. Maka kekristenan tidak percaya seperti demikian. Memang banyak hubungan hukum sebab akibat. Itu jelas sekali. Kita nggak bisa bilang takdir kalau sambil main handphone kita jalan-jalan tiba-tiba tabrak tembok. Memang takdir saya. Enggak, itu karena kamu ceroboh begitu. Itu pun kita harus hati-hati begitu ya. Kita itu bukan sebab akibat, tetapi itu itu bukan soal takdir tapi sebab akibat. Tapi kembali ke tadi soal Allah seperti mentakdirkan kita begitu. Allah tidak. Allah itu bukan kekuatan non personal. Allah itu personal. Allah itu Allah yang pribadi. Allah pribadi itu bukan seperti kekuatan kosmik yang dingin, yang mesin seperti itu. Allah berhubungan dengan kita itu adalah hubungan personal. Hubungan personal itu selalu terjalin oleh karena ada take and give-nya. Di situ kasih menjadi sangat-sangat penting. Tadi kita sudah bicara mengenai hal itu. Hubungan kita dengan Allah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hal kasih, ketaatan. Ini hubungan pribadi. Seperti halnya kita dengan orang. Dan salah satu bentuk hubungan pribadi itu adalah doa. Orang sering bilang doa tidak bisa mengubah Allah. Gitu. Boleh berkata seperti itu, tapi jangan anggap karena Allah itu mesin. Karena Allah itu takdir terhadap untuk kita. Jadi kita nggak bisa ubah apa-apa. Kalau Allah mau berubah mau bisa aja begitu kan. Allah itu bebas kok begitu. Kalau dia ingin kamu berdoa dan kemudian dia sesuatu terjadi, bisa saja begitu. Karena memang ini hubungan personal. Betul. Memang kita tidak bisa dengan doa kita memaksa Allah untuk melakukan begitu ya. Ya, kadang-kadang kalau Allah kesel, Allah melakukan juga, tapi dengan kemarahan bisa saja, sangat-sangat bisa. Ya, dan banyak contoh di dalam Alkitab begitu, ketika orang-orang Israel sangat marah pada Allah karena selalu makan roti. Allah dengan marahnya kasih daging untuk mereka. Itu kemarahan sebenarnya begitu kan. Jadi sebenarnya hubungan personal bukan begitu. Hubungan personal itu selalu ada hubungan yang intim. Dan hubungan yang intim itu komunikasi, itu doa. Itu seperti seorang anak yang taat, yang bergantung pada ayahnya, dan dia berdoa, dia meminta. Dan itu juga adalah bentuk kerendahan hati. Sehingga kalau ada orang menganggap kita nggak perlu berdoa kok, Allah sudah tahu, itu salah teologi jelas. Kita nggak perlu berdoa kok karena ini kita sudah ditakdirkan. Enggak. Justru sebenarnya doa itu menjadi sesuatu yang begitu rutin dibicarakan dari semenjak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau sudah begitu banyak, kemudian kita menganggap doa itu nggak penting. Sebenarnya seringkali itu lebih kepada excuse, karena saya nggak suka doa, begitu ya. Sebenarnya itu, Pak. Betul. Ya. Atau mungkin ada orang-orang khususnya bagi kita ya, mungkin dari tradisi Tionghoa, doa itu dianggap mantra, seringkali dianggap nggak manjur. Jadi ngapain lagi ngucapin mantra-mantra itu kalau ternyata nggak ada sesuatu terjadi. Lebih baik cari mantra yang kayaknya sangat mujarab. Nah, itu sudah salah memang, karena sekali lagi doa itu adalah bagian dari hubungan personal kita. Yang kita selalu berpikir kita bisa setir Allah dengan mantra. Enggak, bukan itu sebenarnya. Ini sebenarnya hubungan personal kita dengan Allah.
Iya, iya. Berarti teologi doanya yang ada problem begitu kan, Pak, yang harus dikoreksi begitu ya. Betul. Kalau kita lihat ya dalam kehidupan orang-orang kudus ya, dimanapun juga lah, maksudnya bukan hanya orang kudus di zaman Alkitab, tapi orang-orang di zaman-zaman kita sekarang, khususnya mereka di tengah-tengah kesulitan, penganiayaan, kemiskinan, semakin ditekan mereka semakin berdoa. Semakin sulit hidup mereka semakin berdoa. Itu sebenarnya itu hal yang bagus, soalnya untuk mereka mengeluh, untuk mereka merasa ini nasib, ini sudahlah takdir, untuk apa lagi saya berdoa? Enggak. Justru efeknya adalah membuat mereka semakin bertekuk lutut, semakin berdoa, semakin berdoa. Justru orang yang seringkali merasa tidak perlu berdoa itu dalam kesombongannya karena mereka merasa diri sudah sangat-sangat kuat. Ya, merasa sudah punya segala sesuatu. Dan ya kadang-kadang celakanya itu, kalau punya segala sesuatu dianggap itulah pemberian Allah. Jadi sudah berlimpah ruah. Jadi bahkan sudah tidak perlu lagi berdoa meminta kepada Allah. Itu seringkali justru kekacauan terjadi itu dari hal-hal yang seperti demikian. Iya. Menarik ya. Saya rasa kalau teologi doanya itu ya Pak ya, maksudnya tidak dikoreksi ya, ini selalu itu mengaitkan doa dengan saya apa yang bisa dihasilkan lewat doa saya begitu ya. Benar. Apakah kemudian Allah akan memberikan kepada saya yang saya mau atau yang saya minta begitu atau tidak, dan melupakan bahwa secara esensial sebenarnya doa itu bicara soal sarana relasi yang Tuhan anugerahkan begitu Pak ya, antara kita dengan Allah, relasi kasih begitu ya. Yang seringkali mungkin nggak ada hubungannya dengan minta-minta kan Pak, begitu ya. Betul, iya. Ataupun minta seringkali tidak harus mau minta untuk kita, begitu. Iya, karena doa syafaat yang dimaksud oleh Alkitab itu adalah kita berdoa untuk orang lain. Kita menjadi imam yang memperantarai orang lain dibawa ke hadapan Allah. Iya. Wah ini saya kira kita menyentuh banyak sekali Pak ya, menyentuh banyak sekali, dan saya kira hal-hal yang praktis pun juga kita tadi sudah sempat singgung, dan saya rasa ini memberikan bukan cuma buat saya yakin buat para pemirsa juga insight-insight yang bahkan terkait dengan keseharian begitu Pak ya. Iya, ini menarik ini Pak ya. Ini memang perlu seri-seri berikutnya begitu Pak ya. Nah, cuma karena waktu kita terbatas nih Pak Andreas. Nah, kira-kira apa closing statement dari Pak Andreas yang bisa disampaikan kepada pemirsa terkait dengan topik kita hari ini begitu ya Pak ya, untuk memberikan insight, pencerahan, dan juga mungkin semangat buat semua yang mendengarkan program ini supaya boleh terus melangkah dalam kehidupan ini dengan sebuah keyakinan akan kebaikan Allah, kesanggupan Allah yang bisa bermanuver dan segala macam. Monggo Pak, silakan Pak. Oke Pak, dari pembicaraan kita sebenarnya sih saya memang merasa seringkali kalau ada orang-orang bertanya soal penentuan Allah, itu sebenarnya bukan suatu masalah besar sih buat manusia, bahkan secara umumnya, bukan hanya buat orang Kristen. Karena kita setiap saat juga ingin Tuhan tuntunlah saya, Tuhan bentuklah saya, Tuhan arahkanlah saya, Tuhan pimpinlah saya. Sebenarnya kita mau minta Tuhan untuk menentukan kita, mengarahkan kita, memimpin kita. Bahkan kita dengan rela menyerahkan diri untuk Tuhan untuk itu, begitu kan. Betul. Jadi sebenarnya kita malah merasa kurang ditentukan oleh Allah, begitu. Ya. Jadi pada hakikatnya karena kita ini ciptaan untuk Allah, memang sebenarnya kita selalu ingin menjadi satu makhluk yang ada di bawah tuntunan Allah, pimpinan Allah, arahan Allah. Kita ada gambaran rupa Allah, kita ingin seperti itu. Lebih-lebih karena kita orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, sudah menjadi anak Allah. Dan itu selalu akan menjadi doa kita, dan saya kira itu bagus. Tetapi seringkali kita cerewet dalam hal ini adalah karena kita tidak mau menerima realita bahwa hidup ini susah, dan kita merasa hidup kita yang tadinya nyaman menjadi tidak nyaman dan sebagainya, dan kita mulai mengeluh seolah-olah Allah tidak perhatikan, atau Allah menentukan hal yang lain kayak begitu ya, atau kok Allah begitu. Jadi mulai karena sebenarnya lebih kepada saya nggak suka dengan kondisi apa yang saya alami pada saat ini begitu. Sehingga kita merasa dalam hal itulah biasanya kita cenderung menjadi jauh lebih cerewet begitu, atau kita nggak suka, atau kita jadikan alasan-alasan tertentu untuk mengatakan Allah kayaknya kok menentukannya seperti itu begitu ya, karena nggak sesuai dengan kemauan kita, begitu kan. Jadi sebenarnya
saya kira ketulusan hubungan kita dengan Allah itu sangat-sangat penting. Ya, jadi itu apalagi kita sebagai seorang Kristen, ya kita dalam suka duka tentu kita harus selalu melihat tangan penyertaan Allah di dalamnya. Ya. Kedua, tentu banyak hal yang kita nggak bisa jawab. Banyak hal yang tadi saya katakan misteri. Ya, dalam teologi Kristen istilah misteri itu kadang-kadang memang harus muncul juga. Tetapi sebenarnya dalam seluruh kehidupan kita kata ini pun pasti akan muncul. Banyak hal yang kita nggak mengerti kok gitu. Tetapi tetap sebenarnya di dalamnya kita percaya Allah itu baik. Kita ngerti atau tidak mengerti soal penentuan Allah, kita harus percaya bahwa Allah baik. Dia tidak pernah merencanakan kejahatan untuk kita. Kalau ada kejahatan terjadi dalam diri kita percaya itu bukan karena Allah merancangkan kejahatan buat kita. Bukan. Kita nggak bisa melihat hal itu. Tapi bahwa Allah bisa menggunakan kejahatan untuk mendatangkan sesuatu yang menurut Allah adalah sesuatu yang Allah ingin capai, itu bisa. Tapi bukan Allah yang melakukan kejahatan itu terhadap kita. Kita harus senantiasa punya kepercayaan seperti ini. Iya. Itu, Pak. Iya. Thank you banget Pak Andreas. Saya kira obrolan ini tentu masih kita bisa lanjutkan ke area-area yang lain begitu ya. Tapi saya kira poin-poin yang tadi Pak Andreas sampaikan sangat clear sekali dan saya yakin kita semua yang mendengarkan obrolan ini Pak ya diberikan semangat yang baru untuk melanjutkan kehidupan berharap ini. Seperti itu Pak. Iya. Dan kita bersyukur punya Allah yang baik ya Pak ya. Puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Sekali lagi thank you Pak Andreas. Kapan-kapan kita ngopi lagi. Harap Pak Andreas boleh saja. Dan tetap semangat Pak Andreas untuk menjalani tugas sehari-hari di STTAA. Jadi siapapun yang sedang bergumul dan ingin mendaftar silakan langsung akses ke website STTAA Pak ya. Betul. Ketik di Google STTAA nanti akan pasti muncul website kita. Klik di situ, semua informasi tersedia dengan jelas. Ya, semoga Tuhan terus mendatangkan orang-orang yang mau dipersiapkan untuk ini Pak yang melayani secara penuh waktu dan masuk ke STTA. Thank you sekali lagi Pak Andreas. Kita akhiri dalam doa ya Pak Andreas ya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk obrolan kami saat ini. Ada banyak hal yang bisa kami obrolkan, tetapi kami juga sadar ada banyak hal yang mungkin belum sempat atau bahkan di luar kemampuan kami yang terbatas sebagai manusia. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau yang sudah menuntun kami pada waktu kami belajar, diskusi sama-sama, ngobrol bersama-sama, Tuhan juga yang akan menambah-nambahkan dan memperlengkapi segala hal yang kami rindu untuk ketahui tentang Tuhan. Dan biarlah kebenaran-kebenaran tentang Tuhan yang Tuhan terus singkapkan dalam kehidupan kami sehari-hari menolong kami untuk semakin hari semakin percaya dan bersandar kepada kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak Andreas yang sudah menemani kami hari ini. Tuhan berkati dalam pelayanan dan juga khususnya tugas tanggung jawab di STT Amanat Agung. Kami bersyukur padamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak Andreas. Sama-sama Pak Luki. Oleh anugerah Tuhan, di tahun 2022 ini STT Amanat Agung telah memasuki usia 25 tahun. Sebagai institusi pendidikan tinggi teologi yang terus bergerak maju di bumi Indonesia, STT Amanat Agung berkomitmen kuat untuk membentuk dan mendidik orang-orang percaya yang terpanggil melayani Tuhan secara penuh waktu. Sebagai wujud komitmen kami dalam pendidikan teologi, pada tahun ini kami juga mengembangkan program pendidikan teologi bagi umat Tuhan di ruang publik yang rindu untuk diperlengkapi dengan wawasan teologi Kristen. Penyelenggaraan pendidikan di STT Amanat Agung berbasis pembelajaran transformatif. Secara intensional, kurikulum dan pola belajar dirancang sedemikian rupa agar mahasiswa secara terarah dapat mengalami perubahan dan pengembangan dalam dirinya, baik dari segi akademis, nilai, sikap, karakter, keterampilan, maupun kemampuan berpikir kritis. Upaya ini dihadirkan agar STT Amanat Agung dapat secara bertanggung jawab menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan yang mampu melakukan pelayanan yang transformatif. Pendidikan transformatif juga mencakup transformasi spiritual dan kecakapan melayani sebagai hamba Yesus Kristus. Untuk itu, kami berkomitmen menolong dan membimbing mahasiswa untuk mengalami transformasi diri menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kehidupan di kampus didesain untuk menumbuhkan sikap kehambaan Kristus sehingga mereka siap melayani di dalam segala keadaan. Praktik pelayanan mahasiswa dirancang untuk menumbuhkan keterampilan sekaligus meluaskan jejaring pelayanan mahasiswa. Dengan semua ini,
diharapkan para mahasiswa akan semakin menghayati panggilannya secara utuh. Sebagai Integrative Smart Campus, STTAA terus meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi informatika, mulai dari sistem penerimaan mahasiswa baru secara online, sistem informasi akademik, learning management system Rackspace, perpustakaan digital dan server Linux berkemampuan VPN yang memungkinkan dosen, staf, dan mahasiswa bekerja dan belajar tanpa dibatasi oleh ruang. Laboratorium untuk praktikum kelas dan pelayanan mahasiswa juga terus dikembangkan dengan kelengkapan teknologi yang mumpuni. Di sisi lain, untuk menunjang kehidupan spiritual mahasiswa, kami membangun taman doa dengan konsep Stations of the Cross. Sejalan dengan semua peningkatan sarana penunjang pembelajaran transformatif tersebut, STTAA berkomitmen penuh pada pengembangan mutu dosen dan staf. Selama 25 tahun ini, STT Amanat Agung telah membuktikan komitmen dan kerja kerasnya dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang telah menjadi berkat di Indonesia dan di mancanegara. Dengan tetap menjalankan visi yang dari Tuhan, kami akan terus bergerak maju untuk berkarya bagi gereja dan berkiprah bagi bangsa.